Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas dari $300.000 menjadi cara lampaui batasan keuangan. Masih ingat latihan peregangan mental dengan menaikkan titik setel keuangan Anda? Yang bertujuan menaikkan batas atas uang yang masuk, sehingga pemasukan Anda yang selalu mentok di jumlah tertentu bisa lebih ditingkatkan. Ya, kadang kita merasa seperti tertahan pada satu titik atau level dalam pencapaian tujuan kita. Apakah itu dalam hal finansial, karir, atau bisnis? Ada yang mengatakan itu karena kita selalu bergerak dalam zona yang sama dan melakukan cara-cara yang sama dalam mencapai tujuan kita, sehingga hasilnya akan sama. Benarkah? Tapi perhatikan ini. Jika Anda memiliki cara tertentu yang terbukti manjur atau efektif dalam menghasilkan uang selama ini, tentu Anda akan mengulangi cara tersebut yang terbukti efektif dan menghasilkan, bukan? Anda akan mengulangi cara yang sama karena hasilnya telah terbukti. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Pernah dibahas di video terdahulu, dalam hal meningkatkan pemasukan, Anda perlu memperbesar kapasitas untuk menerima dan memperluas sumber pemasukannya. Jadi saat Anda sudah memutuskan untuk terbuka, titik setel keuangan dinaikkan, berarti Anda mau komitmen untuk meningkatkan kapasitas diri agar wadahnya mau menyesuaikan dengan keuangan yang meningkat tersebut. Di sini termasuk mau memperbesar peluang sumber pemasukannya. Perluas wadah Anda melalui pengetahuan dan kemampuan khusus baru apa yang dibutuhkan sesuai bidang Anda saat ini. Kemudian perluas potensi market Anda atau jenis investasi Anda untuk memperbesar peluang sumber pemasukannya. Ingat, Law of Attraction menyatakan semesta hanya akan mengirimkan sesuai dengan diri Anda dan bukan keinginan Anda. Diri Anda di sini adalah wadah Anda. Kemudian tuntunan atau inspirasi untuk melakukan apa, termasuk Anda akan mengalami apa nantinya, hanya Anda sendiri yang akan tahu. Mengambil risiko. Meregangkan wadahnya termasuk di dalamnya adalah mulai mengambil resiko. Orang-orang yang unggul selalu meregangkan diri dan menjangkau keluar dari zona nyaman mereka. Mereka sangat menyadari betapa cepatnya zona nyaman di area manapun bisa menjadi kebiasaan. Mereka tahu kepuasan itu adalah musuh besar kreativitas dan kemungkinan di masa depan. Sesuatu yang tidak diketahui akan dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan bagi alam bawah sadar pikiran. Padahal resiko menjadi bagian faktor penting untuk sukses. Ini bisa membuat suatu perubahan dan tidak terpaku pada standar yang ada. Untuk membuat perubahan dalam pola bawah sadar Anda harus mengizinkan sesuatu yang belum diketahui, sesuatu yang sama sekali berbeda dari apa yang sudah ada dalam pikiran. Menimbulkan rasa tidak nyaman? Tentu. Pikiran menganggap tahu segalanya. Dia mengetahui segala sesuatu yang diketahuinya sesuai informasi atau data yang sudah dimiliki. Pikiran bahkan mungkin mengetahui segala sesuatu yang mungkin. Anda harus menantang pikiran bawah sadar Anda sendiri dengan membuatnya mencari hal-hal baru. Bersedia merasa tidak nyaman melakukan hal-hal baru untuk pertama kali. Pikiran bawah sadarlah yang menyebabkan Anda merasa tidak nyaman secara emosi dan fisik setiap kali Anda mencoba melakukan sesuatu yang baru atau berbeda, atau mengubah salah satu dari pola perilaku Anda yang memang sudah mapan. Namun pengambilan risiko akan mendorong batas atas dan menciptakan zona nyaman yang maju dan diperluas di pikiran bawah sadar Anda. Ada kesalahpahaman umum bahwa mengambil risiko dapat merugikan. Tentu kalau belum diperhitungkan, karena sebenarnya mengambil risiko bisa sama risikonya dengan bermain aman atau mempertahankan status quo. Bahkan seringkali dengan gagal berinovasi, membuat perubahan dan bergerak maju di berbagai bidang kehidupan kita dan mau membuka diri, maka kemungkinan kita akan berjalan di tempat dan menjadi tertinggal.
Tanpa mengambil resiko, kesempatan untuk bisa tumbuh melampaui apa yang sudah dialami sekarang akan berkurang, karena resiko bisa mendorong pergerakan yang menyebabkan dampak baru dalam hidup. Dengan pengambilan resiko selalu ada kemungkinan membuat kesalahan atau bahkan gagal mendapatkan hasil yang diinginkan dengan upaya tersebut. Asalkan resikonya terukur dan mau disadari di awal, dan tahu jalan keluarnya saat hal itu tidak berjalan sesuai rencana, biasanya akan membuat kita untuk berani memulai. Yang saya lakukan maupun teman pengusaha lain lakukan, contohnya begini, memiliki dana cadangan yang memang untuk modal atau investasi, di mana secara pengaturan keuangannya terpisah. Jadi saya akan dengan damainya tanpa khawatir bisa menggunakan dana tersebut untuk modal usaha atau investasi. Merasa tidak akan kehilangan atau mengganggu cash flow jika bisnis atau investasi tersebut berjalan tidak sesuai harapan misal. Tahu sendiri kan, di tengah ketidakpastian di masa depan, jangan heran, kadang pebisnis atau investor justru menaruh uangnya di sana. Karena mereka justru melihat ada peluang di tengah ketidakpastian. Hal yang membuat kebanyakan orang takut atau mundur. Namun orang-orang yang paling sukses di dunia mengerti bahwa kegagalanlah yang pada akhirnya mendorong mereka untuk mencapai tujuan mereka. Persepsi mereka tentang apa yang disebut kegagalan itulah yang berbeda dari kebanyakan orang. Bahkan Jeff Bezos, pendiri Amazon, sadar bahwa kemungkinan untuk berhasil adalah kecil. Jadi lebih besar kemungkinan gagalnya saat memulai Amazon dari garasi rumahnya di tahun 1994 dengan modal dari kantongnya sendiri dan pinjam dari orang tuanya. Dia menerima sekitar $300.000 Amerika ya, atau sekitar 600 juta rupiah dengan nilai kurs saat itu, dari orang tuanya dan berinvestasi di Amazon. Dia memperingatkan kepada investor awal bahwa ada kemungkinan 70% Amazon akan gagal atau bangkrut. Jeff Bezos bereksperimen, kalau berhasil syukur, kalau tidak berhasil ya sudah. Resikonya paling dia harus mengangsur pengembalian uang pinjaman dari orang tuanya. Tetapi kalau berhasil, dari $300.000 menjadi berapa? Ya, Anda tahu sendiri kan, Amazon sebesar apa di hari ini. Dan Jeff Bezos di tahun 2019, sempat tercatat sebagai orang terkaya nomor 1 di dunia. Saya pun begitu akan dengan damainya merasa tidak kehilangan atau terganggu jika bisnis atau investasi tersebut berjalan tidak sesuai harapan, karena menggunakan modal dari kantong sendiri. Ada rekening khusus untuk modal usaha dan investasi. Dari beberapa bisnis atau investasi tentu ada yang menghasilkan, ada juga yang tidak. Jika unit bisnis itu menghasilkan, modal akan saya perbesar ke situ. Sebaliknya unit bisnis yang tidak menghasilkan, tinggal saya tutup dan saya relakan saja uangnya. Sesederhana itu, jadi harus ikhlas. Orang lain mungkin mau berhutang ke pihak lain saat memulai usaha, silakan saja, karena setiap orang memiliki psikologis sendiri jika menyangkut hutang. Tetapi kalau saya tidak. Saya ikut cara Jeff Bezos tadi, modal uang dari kantong sendiri atau pinjam keluarga. Setelah satu usaha membesar, hasilnya bisa digunakan untuk bereksperimen di dalam bisnis atau investasi berikutnya. Kegagalan tidak masalah bagi mereka yang memahami ada imbalan dari usaha mereka di masa depan. Jika satu resiko tidak berhasil untuk mereka mempertimbangkan resiko baru daripada menerima kekalahan selamanya. Akibatnya, ini akan mengubah batasan-batasan pola bawah sadar mereka. Dengan tindakan dan sikap seperti ini terus-menerus, akhirnya pikiran bawah sadar tidak punya pilihan. Dan mau mengakui fakta bahwa secara sadar Anda sudah memutuskan itu, dan akan terus mengulangi upaya sampai berhasil. Yang terjadi kemudian, lambat laun batasan yang ada di pikiran bawah sadar diganti dengan standar yang lebih besar dan lebih tinggi yang akan menarik hasil baru sejalan dengan niat dan tujuan Anda. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-197 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.